Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kabarnya? Baik. Baik. Sudah sarapan semua ya? Oke. Ibu meminta kalian untuk hadir pagi ini. Kita akan belajar materi pengayaan. Ibu sudah membagikan link kepada kalian semua ya. Zoom. Ya, link Zoom tadi sudah Ibu bagikan di pagi. Nah, ini dia ya, link Zoom-nya anak-anak. Di sini link Zoom, link presensi, link pretest, KPD, out-nya, dan juga link podcast-nya. Terima kasih kalian juga sudah hadir semua. Ya, kemudian Ibu juga sudah memberikannya melalui Google Classroom. Ya. Nah, Google Classroom juga Ibu sudah berikan linknya. Terima kasih. Kita mau memulai karena sudah mau jam 8. Ya. Jangan lupa ya, sebelum itu Ibu akan memberikan peraturan kepada kalian anak-anak. Nah, ini peraturan kelas kita selama pembelajaran. Boleh dilihat ya. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung harap untuk mengaktifkan kamera. Ya, jadi tolong kameranya diaktifkan semua selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung harap menonaktifkan mic. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya kalian pergunakan mic-nya itu sesuai dengan kebutuhan atau seperlunya saja. Yang ketiga, ikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan kerjakan seluruh tugas yang sudah Ibu berikan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sebelumnya, apakah suara Ibu dan gambar Ibu terlihat jelas pada layar kalian? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. 2. Ya, bagus. Sip. Berarti sudah jelas ya semuanya. Terima kasih banyak. Kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ingin memulai pelajaran. Ada baiknya kita awali pelajaran kita ini. Ya, yang pertama dengan mengecek kerapian kalian dulu. Coba lihat kerapian kalian. Apakah sudah rapi bajunya? Ya. Rambutnya juga sudah rapi, ya sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik ya. Kemudian kita sudah merapikan diri kita, pakaian kita, kita juga ingin berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kegiatan belajar pagi ini berjalan dengan lancar. Ibu persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran ya Tuhan. Berkati guru kami agar dapat menyampaikan materi yang baik dengan baik. Berkati kami agar dapat memahami materi juga ya Tuhan. Semoga pembelajaran dapat terlaksanakan dengan lancar dan tanpa kekurangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ketua kelas kita sudah memimpin doa pagi ini. Semangat semuanya. Semangat, Bu. Kalau semangat berikan senyuman dulu dong. Nah, berikan senyuman kepada dunia. Iya, senyuman terbaik kita. Iya, giginya kelihatan dong. Nah, penjelebet nggak berani. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Ibu cek dulu absensi kita pagi ini. Tadi Ibu sepintas sudah mengecek absen. Ya, kalian sudah mengisi absen semua nih dengan baik, dengan bagus. Ya, terima kasih anak-anak kalian sudah mengisi absen pagi ini. Kemudian kita akan mengawali dengan bermain games karena Ibu lihat tadi ada yang masih ngantuk-ngantuk, yang nguap-nguap ya, biar matanya celong. Ya, kita mulai dengan games. Nah, ini gamesnya namanya tak kenal maka tak sayang. Ya, permainannya adalah kalian akan Ibu sajikan gambar, kemudian kalian
menebak gambar-gambar ini, ada 3 gambar ya anak-anak ya, dalam waktu 15 detik. Kemudian di sini kalian bekerja sama dengan teman sekelompoknya, boleh manfaatin chatnya ya. Lalu kalian nanti diminta untuk menjelaskan gambar apakah ini gitu ya. 3 gambar itu kalian jelaskan masing-masing 15 detik. Nah, kelompoknya kalian kan sudah hafal tuh kelompok-kelompok kalian ya. Ada 2 kelompok, kelompok hebat dan kelompok kuat ya. Jadi kalian sudah hafal, Ibu sudah memberikan dari kemarin kelompoknya masih sama seperti itu ya. Nah, gambar yang pertama kita ucapkan dulu cluenya. Tak kenal maka tak sayang. Yuk, 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. Ombak, 1, 2, 3. Tak kenal maka tak Tak sayang. Gambar muncul. Gambar apakah ini? Bioskop. Ya. Nanti dulu kita buka dulu. Gambar kedua. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka Tak sayang. Lemes banget ya. Nah, ini tebak nih gambar apa nih anak-anak? Yang ketiga. Yang semangat ya. Tak kenal maka tak sayang. 1, 2, 3. Tak tak kenal kenal maka tak sayang. Iya. Munculkan gambar ketiga. Nah, ini gambar apakah ini? Sip. Silakan kelompok kuat. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Betul. Selain itu, ini menebak nama tempat. Itu Palembang bukan, Bu? Ya, Palembang, Gisel. Betul, kelompok kuat. Palembang. Ya. Kemudian yang ini. Kalimantan, Kalimantan. zaman dulu dan zaman sekarang. Kalimantan yang Aceh, sekarang. Ini Aceh, Aceh. Oke, kelompok hebat. di Palembang. Palembang. Ini Kalimantan Utara, Tarakan. Tarakan. Ini Kota Banten. Kota Banten. Boleh penjelasannya? Kelompok hebat. Kenapa ini disebut Kota Palembang? Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Tentang perbedaan zaman. Perbedaan zaman. Ada lagi? Perubahan. Itu jadinya perubahan setiap tahun. Perubahan setiap tahun. Kelompok kuat itu dari kelompok kuat. Boleh jawabannya. Kelompok hebat? Kemajuan pada Palembang. Kemajuan. Kalau yang ini? Kenapa tadi ada yang bilang Kalimantan? Ada yang bilang Tarakan? Hubungannya dengan materi kita hari ini, sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, pas. Yang ini? Pusat pelabuhan. Pusat pelabuhan, betul. Terus? Ya. Perbedaannya zaman dulu sama sekarang. Tuh, ya boleh. Nah, ini adalah hubungannya dengan materi kita, anak-anak. Ini adalah kota Palembang. Kenapa Palembang? Karena saat Jepang datang ke Indonesia, yang menduduki Indonesia melalui 3 jalur. Ya, nanti kalian bisa tahu dari jalur barat itu ada Palembang. Kemudian dari jalur timur ini adalah Tarakan, ya Kalimantan. Kalau sekarang bilangnya apa? Kalimantan Utara, zaman dulu Kalimantan Timur, ya. Kemudian ini daerah pertama kali yang disinggahi Jepang melalui Tarakan. Ya, yang ketiga adalah Kota Banten. Ya, Jepang juga masuk melalui jalur Jawa. Waktu itu ada peristiwa perang Teluk Jawa
oleh antara Jepang dengan Hindia, dengan Belanda seperti itu ya anak-anak ya. Gamesnya seru, Seru, Bu. menyenangkan. Kalau seru Menyenangkan. menyenangkan boleh berikan emoticon kalian. Iya, berikan emoticonnya. Terima kasih ya. Sudah nggak ngantuk lagi ya. Tidak. Sekarang anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua nih, ya, sebelum kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, kira-kira kemarin kita membahas mengenai apa ya, belajar tentang apa anak-anakku semua? Tentang aspek. Aspek apa? Pengaruh penjajahan Jepang pada aspek politik dan budaya. Pintar, Leo ya, penjajahan Jepang pada aspek politik dan budaya. Contohnya seperti apa? Aspek politik dan budaya politik semasa penjajahan Jepang. Cikere. Politik. Politik. Iya. Terus kalau yang budaya? Budaya tentang Kanggoni. Ya sih? Tentang apa? Maaf, Prinsesa. Kanggoni ya? Tentang? Kanggoni. Karunggoni itu ekonomi. Oh iya, benar juga. Kalau budaya tadi yang dibilang sekere ya. Jadi minggu lalu kita membahas mengenai aspek politik dan aspek budaya yang mampu mengubah masyarakat Indonesia ya kan. Nah, lalu mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa bisa terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat Indonesia, baik bidang politik dan bidang budaya? Karena Jepang ingin menetapkan propagandanya di Indonesia. Ya, selain itu? Selain itu dia ingin menguasai Indonesia. Betul, Prinsesa. Karena Jepang ingin menguasai Indonesia, ya, ingin mengambil apa, Nana? Kekuasaan, ya, lalu mengambil sumber daya alam Indonesia, ya. Nah, kalian Ibu minta untuk mengerjakan pretest, kalian mengerjakan pretestnya, waktunya 1 menit saja ya, Nana. Dipersilakan mengerjakan pretestnya. Ini soal pretest kita. Ya, kameranya jangan lupa untuk di-on-kan. Periksa dulu pretestnya apakah sudah dikerjakan semua. Ya, soal pretestnya sudah dikerjakan. Ya, wow. Hebat-hebat ya. Bagus ya nilainya. Nilainya bagus-bagus, kita bisa lanjut ya anak-anak semua ke berikutnya. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian ya, ini masih tetap berhubungan dengan materi kita, materi pengayaan kita pagi ini. Ya, kenapa sih Bu harus ada materi pengayaan? Ya, alasannya adalah karena kalian sudah memperoleh nilai tuntas semuanya, ya. Sudah nilainya di atas KKM semua. Jadi kalian layak untuk mendapatkan materi pengayaan anak-anak. Nah, ini Ibu ingin bertanya kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa jawab? Perang, Bu. Ya, betul, perang. Bagus. Perang Jepang ngebom pangkalan militer Amerika Serikat. Wah,
hebat, keren, hebat ya. Mengebom, apalagi pangkalan Amerika, Belum buku ya. ya. Apalagi, Nana. Peperangan Jepang di Pearl Harbor di Hawaii. Wow, keren ya. Bagus ya. Peperangan Jepang di Pearl Harbor Hawaii dalam melawan tentara Amerika. Betul sekali. Ya. Tanggal berapa ya kira-kira anak-anak perang ini terjadi? Ada yang tahu? 8 September Mm-mm. 1941. Ya, Ibu betulin ya, 8 Desember 1941. Ya, betul. Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ya, Ibu menggunakan model problem based learning. Ya, lalu Ibu di sini membuat tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hubungan Jepang Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua dengan baik, mengidentifikasi nilai tentara Belanda dan munculnya pendudukan Jepang di Indonesia dengan benar, menganalisis pembentukan pemerintahan militer pendudukan Jepang dengan Indonesia, ya dengan tepat nih ya, pemerintah militer pendudukan Jepang dengan tepat, lalu menyajikan hasil laporan diskusi dalam bentuk PowerPoint ya mengenai hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia. Nanti kalian membuat hasil laporan diskusi dalam bentuk PowerPoint, ya anak ya. Kemudian memiliki nilai-nilai religius, kerjasama dan tanggung jawab. Nanti Ibu Rara mengharapkan kalian setelah mempelajari materi ini memiliki nilai-nilai religius, kerjasama dan tanggung jawab. Seperti itu. Lalu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya ada 2 anak-anak, 3.4 dan 4.4. 3.4 terdiri dari menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, ini dibagi lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.4.6, kalian bisa lihat ya, 3.4.7, 3.4.8. 3.4.6 menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Jepang sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. 3.4.7 mengidentifikasi menyerahnya tentara Belanda dan munculnya pendudukan Jepang di Indonesia. 3.4.8 menganalisis pembentukan pemerintahan militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian 4.4 menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, ini nanti yang kalian nanti membuat hasil laporan dalam bentuk PowerPoint. Nanti kalian sajikan, yang pastinya nanti berhubungan dengan materi permasalahan yang ada pada ELKPD kalian. Nilai-nilai karakter yang kalian miliki nanti religius, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, ini anak-anak peta konsepnya. Ya, kalian bisa lihat peta konsepnya seperti ini. Lalu Ibu Rara juga ingin bertanya, menurut kalian seberapa penting kompetensi materi ini? Sangat penting ya. Sangat penting, betul. Bisa. Alasannya? Karena untuk memudahkan kita mengerti pelajaran. Betul. Ada lagi? Ada lagi anak-anak selain Prinsesa? Agar lebih memahami pelajaran. Agar lebih memahami pelajaran yang mana nih? Hari ini pelajarannya yang mana? IPS. IPS. Tentang Ya. sejarah perang. Ya, materinya mengenai apa? Penjajahan Jepang ke Indonesia. Ya. Nah, ini ya alasan mengapa sangat penting ya. Yang pertama, Ibu mengharapkan kalian memiliki pengetahuan terkait pendudukan Jepang di Indonesia dan tindak-tindakan apa saja yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia. Yang kedua, kalian dapat memiliki keterampilan nantinya anak-anak dalam berdiskusi dan juga kalian nanti bisa mahir dalam membuat PowerPoint.
Yang ketiga, pastinya Ibu Rara mengharapkan kalian menjadi anak-anak yang memiliki karakter religius, bertanggung jawab, dan kerjasama. Jadi kompetensi ini sangat penting, kalian bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga ya, ini alasan dari seberapa penting kompetensi materi kita hari ini. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, terima Ya, Bu. kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak sejarah pendudukan Jepang ya. Nah, sebelum ke sini, Bu Rara ingin memberitahu kalian mengenai ya nanti untuk diskusi anak-anak kalian mohon untuk nanti kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Kemudian aktif dalam berdiskusi. Lalu Ibu Rara selalu mengingatkan untuk selalu mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mic kalian. Jadi pergunakan seperlunya. Paham? Paham. Paham. Oke. Kita lanjut ya. Ya, ini sejarah pendudukan Jepang di Indonesia, materi pengayaan di kelas 8. Kita akan lihat video ya mengenai materi hari ini. Selamat menyaksikan anak-anakku semua. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPS pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Simak video pembelajaran yang akan Ibu paparkan kepada kalian kelas 8. Terima kasih. Tahukah kamu bagaimana hubungan yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia sebelum Jepang melakukan invasi ke Indonesia atau melakukan pendudukan terhadap wilayah Indonesia? Ya, di tahun 1930-an Jepang sudah melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, Jepang pada saat itu sedang melakukan restorasi terhadap pemerintah mereka di bawah kepemimpinan Meiji. Ya, Jepang melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Jepang mengadakan politik dumping. Nah, anak-anak semua, pada saat itu Jepang mengirimkan orang-orangnya untuk membuka usaha ke Indonesia. Kenapa sih bisa terjadi? Padahal pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Hindia Belanda. Nah, anak-anak, pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga Jepang memanfaatkan situasi ini dengan menjual barang-barangnya lebih murah dari barang yang ada di negaranya, atau maksudnya Jepang menjual dengan harga yang lebih murah barang-barang tersebut di Indonesia atau di luar negeri ketimbang menjual barang-barang tersebut di negaranya. Jadi di negaranya mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Ini adalah toko Jepang yang diperkirakan sudah berdiri di tahun 1930-an. Ini menandakan hubungan antara Indonesia pada saat itu berjalan dengan damai dengan Jepang. Ya, jadi di sini rakyat menjadi simpatik dan kemudian Jepang berhasil mengambil hati rakyat Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia menjadi senang terhadap Jepang? Karena tidak hanya barang yang murah, tetapi pelayanan yang diberikan oleh toko Jepang, ya, toko-toko di toko-toko Jepang yang ada di Indonesia itu sangat ramah dan sangat menurut rakyat Indonesia sangat mengagumkan. Jadi inilah awal mulanya Jepang bisa masuk ke Indonesia. Namun
ya, di akhir tahun 1930-an Jepang mengalami kemunduran ekonomi dikarenakan Amerika Serikat memutus hubungan sepihak mengenai perjanjian perdagangan internasional antara mereka. Dari sinilah Jepang menjadi bertambah cintanya, bertambah keinginannya untuk menguasai wilayah Indonesia. Karena Jepang sendiri ya masuk Indonesia, mereka tidak hanya jual produknya atau barang-barangnya saja, tetapi sebenarnya mereka mengirim mata-mata ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, penyelidik-penyelidik ini atau mata-mata ini bertugas untuk melihat ya, mengirimkan berita mengenai potensi-potensi apa saja yang ada pada wilayah Indonesia. Nah, jadi mereka ini banyak menyamar sebagai pengrajin kayu, ya kalau di pedalaman mereka menjadi pengrajin kayu, kemudian ada menjadi juru potret, ada menjadi wartawan, atau di kota-kota besar mereka membuka toko atau berlakon sebagai pengusaha. Ya, nantinya sebenarnya mereka ini adalah perwira-perwira Jepang yang dikirim oleh pemerintah Jepang ke wilayah Indonesia. Jadi itulah yang terjadi hubungan antara Indonesia dengan Jepang sebelum terjadinya invasi atau sebelum terjadinya pendudukan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia. Untuk memahami, mari simak video berikut ini. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Termantul Zaman Now. Kali ini kita akan membahas seputar penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Jepang bisa masuk hingga menjajah Indonesia? Nah, kita simak bareng-bareng ya guys. Check it out. (7 Desember 1941) terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini
yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa barat pada masa lalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan militer dan pemerintahan sipil di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sangat disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang pun, bendera yang berwarna merah putih atau bendera Sangsaka merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Selain pengibaran bendera merah putih, tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangan ke Indonesia bertujuan untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia Jepang yang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang. Pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya di kota Bukit Tinggi. Kemudian pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan Makassar sebagai pusatnya. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun segi ekonomi dan juga politik. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu, untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, seperti yang dijelaskan barusan, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karisidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi, yaitu wilayah Jogja dan juga Kochi wilayah Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karisidenan. Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan ini memiliki kekuasaan seperti gubernur pada masa zaman Hindia Belanda.
yaitu meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan ini dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Neisaibu, yaitu bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, bagian ekonomi, dan Keisetsubu, bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau daerah otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan juga kota Batavia. Selain yang disebutkan di atas, baru pada tanggal 8 Januari 1944, pemerintahan militer Jepang mulai memperkenalkan sistem tata pemerintahan baru yang disebut Tonarigumi atau rukun tetangga, dan Azaziokai yang sekarang bernama rukun warga atau RW. Sistem Tonarigumi ini berada di bawah kontrol Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Rikugun, tapi kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun, seperti daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur lainnya. Fungsi utama dibentuknya Tonarigumi ini adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahannya, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dan warga ataupun sesama warga itu sendiri. Ketika Kekaisaran Jepang mulai tersudut dalam Perang Dunia II, Tonarigumi ini menjadi basis pelatihan militer warga desa, yang dipaksa kemudian untuk menjadi tentara sekunder atau milisi yang membela Jepang untuk menghadapi blok sekutu. Namun ketika Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, wilayah bekas pendudukan Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memutuskan untuk menghapus sistem Tonarigumi secara formal pada tahun 1947. Setiap satu Tonarigumi ini terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga dan diketuai oleh Tonarigumicho dan diangkat oleh Kucho atau lurah. Setiap Tonarigumi harus melaksanakan rapat berkala yang dilaporkan sebulan sekali. Setiap 5-6 Tonarigumi kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi, yang disebut Shonakai atau rukun kampung. Sekarang disebut rukun warga. Shonakai itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa, dan setiap Shonakai harus melakukan Azozakai, rapat berkala tingkat Shonakai, setiap sebulan sekali juga. Jumlah total Tonarigumi di Pulau Jawa saat Kekaisaran Jepang berkuasa sekitar 508.745 yang terdiri dari total 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Jawa saat itu. Meski di negara lain dihapuskan, di Indonesia sendiri sistem ini berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia, rukun tetangga dan rukun warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Rukun tetangga dan rukun warga di era modern juga tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti zaman Kekaisaran Jepang, tetapi pada zaman sekarang lebih kepada sukarela warga.
Demikian penjelasan mengenai sistem pemerintahan militer dan juga sipil pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kalian sudah mengerti mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali. Ya, Nana, itu adalah penjelasan mengenai materi sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Ya, jika tidak ada, Ibu ingin memberikan kepada kalian penilaian kita hari ini, ya. Nah, sudah terlihat anak-anak? Terlihat. Terima kasih. Ini adalah aspek penilaian kita pagi ini. Ibu akan menilai kegiatan kita. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, sikap itu diambil dari mana, Bu? Sikap kalian saat berdoa, sebelum mulai pelajaran, sesudah memulai pelajaran, sesudah mengakhiri pelajaran, kemudian sikap kalian selama pembelajaran, apakah kalian aktif, apakah kalian bisa bersosialisasi dengan baik, ya, sikap sosial, bisa bekerja sama, disiplin, tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, yaitu terdiri dari pretest dan posttest. Ya, yang ketiga diskusi. Seperti biasanya kan sudah tahu ada proses diskusi, kemudian ada produk hasil laporan diskusi kalian dan presentasi. Ini rubrik-rubriknya ya anak-anak. Ini jurnal sikap spiritual, ini sikap sosialnya. Ya, ini kriterianya. Ini ada penilaian produk kalian. Nanti produknya dalam bentuk PPT. Selanjutnya adalah presentasi. Ya, ini skornya. Seperti itu anak-anak. Paham? Paham tidak anak? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Kita sudah mau masuk ke dalam kegiatan diskusi. Yang harus kalian lakukan adalah nanti ya sebelumnya kalian download ELKPD dan Handout-nya. Ya, kalau kalian sudah download, nanti akan muncul soal-soalnya di situ. Sudah di-download? Sudah, Bu. Terus ya, ini nanti LKPD-nya ya, di sini kalian bisa lihat tugas-tugas yang Ibu berikan, bisa memanfaatkan scan barcode-nya ya. Kemudian ini nanti yang kalian diskusikan, perhatikan petunjuk pengerjaannya ya. Minggu lalu kalian kurang memperhatikan petunjuk pengerjaannya. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Ini LKPD-nya. Kemudian handout-nya. Ya. Ini kan juga bisa pelajari. Ibu memberikan banyak link YouTube, kalian bisa buka nanti. Ini juga ada scan barcode. Ini ada video yang udah Ibu sediakan kepada kalian ya. Ya. Hai guys, inilah Jadi kalian nanti bisa manfaatkan untuk belajar kalian dan kerjakan tugas yang ada di sini juga. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu minta kalian mengamati gambar ini. Kira-kira ini gambar mengenai apa? Pertemuan antara negara Jepang dan Malaysia. Pertemuan antara
negara Jepang dengan Indonesia. Kemudian apa lagi? Perdana Menteri ke Indonesia. Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Iya, betul. Terus ada lagi? Kerjasama antara dua negara. Kerjasama antara dua negara. Lalu apa lagi? Hubungan bilateral, Bu. Betul, hubungan bilateral antara siapa dengan siapa? Indonesia dan Jepang. Siapa itu tadi yang jawab? Saya. Ya, betul. Hubungan antara Indonesia dengan Jepang dalam hal bilateral. Ya, berarti gambar ini, kalau kita buat pertanyaan, berarti tentang apa, Nana? Apa yang terjadi pada peristiwa yang terjadi pada gambar, ya kan? Nah, Ibu meminta kalian membuat pertanyaan nih. Dari gambar ini kan kalian udah tahu nih hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Nah, kira-kira butir-butir pertanyaannya apa aja? Tadi yang pertama udah dapet tuh. Ya. Yang berikutnya apa, Nana? Pertanyaan berikutnya. Apa yang kita dapatkan setelah bekerja sama dengan negara Jepang? Hal apa yang kita dapatkan setelah bekerja sama dengan Jepang? Prinsesa boleh, Bu Rara tulis. Apalagi? Prinsesa, apa yang didapat? Ada lagi? Bagaimana hubungan yang terjalin di masa lalu dan yang sekarang? Coba ulangi, Ipana. Bagaimana hubungan terjalin di masa lalu dan di masa yang sekarang? Iya, bagaimana hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang ya dari dulu sampai dengan sekarang. Betul, bagus sekali. Berikutnya ada lagi? Ada hubungan apa dengan kedua negara tersebut? Ada hubungan apa? Coba ulang, Prinsesa. Ada hubungan apa antara kedua negara? Iya, betul. Terus ada lagi, satu lagi. Bagaimana jadi hubungan antara Indonesia dan Jepang? Iya, ya. Atau mengapa bisa terjalin hubungan antara Jepang dengan Indonesia ya? Lebih tepat itu ya, Nana ya? Iya. Iya, berarti ada 3 pertanyaan yang udah Ibu tadi kita simpulkan ya, anak-anak bersama-sama melalui jawaban kalian. Yang pertama, pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terdapat pada gambar. Yang kedua, tadi seperti Leo bilang tadi kan bagaimana, ya, itu Ibu ganti ya menjadi mengapa bisa terjalin hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia atau Indonesia dengan Jepang. Yang ketiga tadi Ivana ya, bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Jepang di masa lalu dan masa sekarang. Ya, itu nanti yang kalian bahas, kalian diskusikan ya. Nah, ini pembagian kelompoknya, kalian juga sudah mengetahui ya, kelompok 1 hebat, ada Aurelia, Leonardo, Vincent, Engelbert, Ivana. Kedua kuat, Prinsesa, Evelyn, Brian, Michelle, Matthew. Yang berikutnya adalah nanti kalian bagi-bagi tugas, siapa yang menjadi ketua kelompoknya, siapa yang menjadi sekretarisnya, yang nyatet, siapa yang buat PowerPoint-nya, siapa yang presentasi, ya, kemudian mencari data bersama-sama, pecahkan masalahnya bersama-sama, anak-anak berdiskusilah dengan baik. Lalu Ibu Rara akan membagikan kalian ke dalam breakout room, ya. Oke, ready? Oke, Bu. Ready, Bu. Ready, ya. Kita akan bagi ya. Kelompok pertama, kelompok kuat. Kelompok 2, kelompok hebat. Kelompok kuat itu ada Brian, Evelyn Nava, Michelle, Prinsesa, ya. Betul? Ya, Bu. Nah, kelompok berikutnya kelompok hebat Aurelia, Engelbert, Ivana, Leo, Vincent. Ya, silakan kalian klik join-nya. Masuk ke room masing-masing.
Wak- Iya. Hah? Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Halo, Bu. silakan mulai berdiskusi. Waktunya 15 menit ya, anak-anak. Biar aku aja yang presentasi ini ya. Aku siap kok. Tunggu, siapa yang... Aku yang presentasiin. Oke. Boleh manfaatin chatnya ya. Silakan manfaatkan chatnya untuk Nanti kan perhatiin aku aja. kameranya tolong diaktifkan kan ya. Nah, Cira ketua ya. Iya, sudah dilihat LKPD-nya, udah, Bu. Udah Bu, udah siap. Nah, Bu. ditelaah. Oke, yang pertama itu gambar apa? Itu kan pertemuan kan antara Jepang sama Indonesia. Pertemuan antara siapa? Jepang sama Indonesia kan? Nah, itu presiden atau menteri? Kameranya diaktifkan, Evelyn, Brian. Coba lihat di Google. Ya, tuh. Kayaknya itu bukan menteri, kayaknya itu presiden deh kayaknya. Di handout ada nggak? Coba cek. Aku yakin tuh menteri, kayaknya presiden deh kayaknya. Ya nggak sih? Di Google. Boleh cari di Google. Boleh, silakan mencari referensi dari sumber terpercaya untuk. Kayaknya bukan Perdana Menteri Jepang deh, kayaknya presiden deh, ya nggak sih? Kamu kan Perdana Menteri ketemu sama presiden kita. Pokoknya ketemu sama presiden ya? Tapi tadi aku baca-baca itu kayaknya Perdana Menteri gitu. Ya kah? Ingat Perdana ya, Menteri ketemu sama presiden kamera kita. diaktifkan. Ibu Rara sambil menilai. Itu Perdana Menteri, bukan presiden. Iya sih, tadi aku lihat gitu. Evelyn sama Brian boleh cari materinya. Taruh di chat boleh link-linknya untuk temennya dapat jawaban. Ayo Ibu Rara sambil menilai nih. Kayak ya bukan, oh yaudah deh, kayaknya Perdana Menteri ketemu sama Presiden Jokowi kan ya? Iya. Enggak aja. Baiklah. Ya kalau sudah dapat lakukan pertukaran jawabannya Evelyn, Brian, Prinsesa, Michelle. Ya jangan lupa susun laporan diskusinya lewat apa? PowerPoint. Ya PowerPoint dan kumpulkan kemana? GCR. Ya kumpulkan tugasnya ke GCR. Waktunya ingat ya 15 menit ya. Nanti kalian semua kembali ke Zoom meet-nya. Ya silakan bekerja, lanjutkan anak-anak. Baik, Bu. Sip. Silakan. Guys, yang nomor 2 itu pertanyaannya apa? Yang nomor 2 kira-kira? Yang nomor 2 yang paling konsep itu. Yang mana? Yang nomor 2 yang nomor 2 pertanyaannya. Iya. Yang bagian mengamati gambar. Yang bagian mengamati gambar. Iya. Pertanyaannya tuh ya, mengapa terjalin adanya hubungan antara Indonesia dengan Jepang? Hai, Bu. Halo Bu. Ya, silakan. Adakah kesusahan? Enggak Bu. Tidak, Bu. Sudah ditelaah Lancar, Bu. semua. Kenapa Bu? Ini sudah ditelaah, anak-anak sudah dilihat, sudah Sudah Bu. Sudah, Bu. Kerjakan, didiskusikan. Ya, boleh manfaatkan chatnya. Sebelah itu sangat ramai, sangat aktif. Iya Bu. Iya, mereka sudah berdiskusi anak-anak. Bukan sambil berdiskusi. Iya Bu. Ya, telaah. Lalu kalau ada kesulitan boleh bertanya. Ya, itu silakan berdiskusi, boleh pakai chat, ngomong langsung boleh. Dari referensi
untuk memecahkan masalahnya melalui Google, boleh melalui buku-buku yang kalian punya, ya ada mungkin di Handout, buku cetak. Ya, ingat ya sambil menilai kinerja kalian semuanya itu. Mohon kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan anak-anak semua. Iya. Lakukan pertukaran informasi. Laporannya nanti dibikin dari, lewat apa? Laporan hasil diskusinya? PowerPoint. Oke. PowerPoint. Silakan. Nomor LKPD ada berapa soal sih? 3. 3, Bu. Ya, iya. Kalian udah sampai nomor berapa? Udah kelar. Udah selesai? Enggak, nomor 3 Bu terakhir. Oh, belum nomor 3. Waktunya 15 menit ya. Nanti tugasnya kirimkan ke Google Classroom, jangan lupa. Dan Baik Bu. ya kalau udah selesai nanti kalian kembali ke Zoom Meet-nya. Udah lanjutkan berdiskusi. Yuk jangan anteng-anteng aja. Yang sebelah tuh rame. Terus juga harus lebih seru. Tuh. Nomor 3 kata Leo. Lanjutkan. Ibu akan nanti kembali lagi ya. Silakan. Sekarang udah nomor berapa katanya? Tuh, silakan teman-temannya dijawab dong. Ayo, jangan malu-malu. Aku udah 2, aku udah. Ya, bagus. Vincent, Ivana, Aurelia, jangan diam aja. Silakan lanjut berdiskusi. Silakan. Sudah sampai nomor berapa, Nak? Sudah hampir selesai, Bu. Tinggal dikumpulkan. Aku mau coba share screen dulu nih. Gimana Dicek-cek caranya? lagi ya. Dicek-cek Ya, Bu. lagi jawabannya. Kameranya diaktifkan, jangan lupa anak-anak semua. Gimana caranya? Aduh, Aib. Ah, ada nih. Ya, kalau sudah selesai jangan lupa. Nggak bisa export the document type, picture, an image, or PDF dokumen. PDF dokumen gimana caranya? Oke. Tunggu tadi apa? Oke, karena tinggal dikumpul, dicoba share screen bisa? Ah, ini gimana bisa gak? Bisa. Ya. Udah. Betul. Udah. Good. Bagus. Akhirnya. Ya, kita kirim ke Google Classroom ya. Berarti tugas kita selesai. Ya, Bu. Nah, bagus. Oke. Kalau sudah selesai boleh kembali ke Meet ya. Baik, Bu. Sip. Ya, anak-anak sudah sampai mana? Kelas sebelah mereka sudah selesai, tinggal mengirimkan ke Google Classroom. Tadi mereka juga sudah coba share screen-nya. Apakah Udah kelar Bu. kelompok ya, kelompok hebat sudah juga sama seperti Sudah Bu. ya, boleh dites kalau mau tes share screen-nya. Kalian periksa-periksa lagi. Oh ya, bagus. Sip. Ya, mantap. Bagus ya. Silakan jangan lupa kirimkan ke Google Classroom. Kalau sudah selesai, kembali ke Zoom Meet-nya. Boleh lead dari breakout group. Ya, tunggu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak Bu. Nggak ada, Bu.
Halo. Sudah selesai semua ya. Kita tunggu teman-teman. Leo lagi ke toilet, Bu. Nggak apa-apa. Nggak ke toilet, nggak apa-apa. Sudah ready? 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 Udah, siap. Udah. Kita mulai ya presentasi yang pertama. Silakan. Aku siap. Aku. Prinsesa, kelompok kuat. Oke. Selamat pagi teman-teman. Silakan share screen ya. Bentar, Bu. Aduh. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita tunggu. Dah, nih. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Prinsesa. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan diskusi saya dengan kelompok saya. Jadi tugasnya itu membuat pertanyaan tentang mengamati gambar presiden dengan Perdana Menteri. Oke. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Yaitu kunjungan Perdana Menteri Jepang untuk mendiskusikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Yang kedua, mengapa terjalin adanya hubungan antara Indonesia dan Jepang? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar masing-masing negara yang belum tercukupi. Yang ketiga, apa dampak yang terjadi jika Indonesia menjalin hubungan dengan Jepang? Yaitu keuntungan bagi kedua belah pihak dan saling melengkapi hingga terjadilah perdamaian dunia. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. Bagus. Boleh tepuk tangan anak-anakku semua. Ya. Silakan kelompok hebat menanggapi kelompok kuat. Jawaban dari kelompok kuat apakah bagus kok, Bu? Setuju banget, Bu. Setuju banget. Setuju, Bu. Ya. Bagus banget. Kemudian kita lanjutkan kelompok hebat, silakan. Ini Bu Rara sambil menilai ya. Ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman, saya Leonardo dari kelompok hebat. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Membuat 3 pertanyaan dan jawab. 1. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? 2. Mengapa bisa terjadi hubungan antara Jepang dan Indonesia? 3. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa lalu dan masa sekarang? Jawaban nomor 1, kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Kedua, pada tahun 1950-an, Indonesia dan Jepang membuat perjanjian kedamaian. 3, pada tahun 1930-an berjalan dengan baik. Lalu pada tahun 1930 akhir, hubungan tidak baik karena Indonesia dijajah. Masa sekarang, hubungan antara Indonesia dengan Jepang berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan, bagus sekali. Bagus. Keren-keren ya, PowerPoint-nya keren-keren, jawabannya keren-keren. Kelompok kuat, apakah ingin silakan menanggapi? Bagus. PowerPoint-nya bagus. Setuju? Colorful. Setuju banget. Ya, setuju banget. Ayo, Oke, kalau begitu presentasi bagus semua, Ibu akan menguatkan ya, memberikan kalian pelurusan mengenai materi ini ya, mengenai materi diskusi kalian. Yang pertama itu adalah peristiwa apa? Peristiwa pertemuan antara Perdana Menteri Jepang yang baru Shishihide Suga ya dengan Presiden Joko Widodo yang baru berlangsung berapa bulan ini anak-anak tahun ini. Makanya kan presidennya memakai masker dan mereka menjaga jarak ya. Kemudian yang kedua adalah apa pertanyaannya? Mengapa bisa terjalin hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang ya? Karena dari zaman dulu ya pada tahun 30-an sebenarnya Indonesia dengan Jepang sudah menjalin hubungan yang baik ya kan dari segi ekonomi. Walaupun dilukai oleh pendudukan Jepang, penjajahan Jepang ya kepada Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka di tahun 50 berapa? Tadi
Kelompok siapa tuh? 58. Ya. Tahun 58 ya. 20 Januari tahun 58 Indonesia dan Jepang menandatangani perdamaian ya. Perjanjian perdamaian bahwa melupakan masa lalu lah ya, yang buruk-buruk melupakan, ingin menjalin kerjasama bilateral, hubungan bilateral kembali supaya semuanya baik-baik saja ya dari segala bidang kehidupan ya. Yang tadi kan kita tahu ada aspek politik, ekonomi, pendidikan, budaya ya kan, geografi, semuanya kan dulu kan buruk-buruk nih, sudah berdamai, ingin diperbaiki, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan, maka kerjasama ini di bidang pendidikan dimulai lagi, bidang ekonomi dimulai lagi, politik dimulai lagi, budaya dimulai lagi ya. Kemudian kalau ekonomi kalian sudah tahu lah, ada kegiatan ekspor impor, budaya ada festival, bahkan di Jepang sendiri pelajar Indonesia boleh bersekolah ya, ada sekolah yang didirikan juga khusus pelajar Indonesia. Di Indonesia pun juga seperti itu, membuka kesempatan lebar untuk bahasa Jepang dijadikan kurikulum ya kan, jadi buatan lokal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Jepang di masa lalu dan masa sekarang ya. Tadi hubungannya masa lalu ada dua ya, sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka gitu kan ya. Ya, yang pertama sebelum terjadi yang masa lalu bagi dua lagi Bu ya. Maksudnya bagaimana? Sebelum Indonesia mengalami penjajahan Jepang dan pada saat Indonesia mengalami penjajahan Jepang ya. Kalian udah lihat perbedaannya ya. Kalau yang tahun 30-an itu, awal 30-an, Jepang melaksanakan dumping ya. Kalau yang di akhir tahun 30-an atau lebih tepatnya di tahun 1939 ya, gitu ya, Jepang mulai tuh melancarkan propagandanya ke Indonesia yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia gitu kan ya. Kemudian kalau sesudah merdeka ya tadi perjanjian perdamaian ya pada tahun 1958 lebih tepatnya di 20 Januari mengadakan hubungan bilateral. Nah, hubungan bilateral ini terjalin nggak terasa sudah 60 tahun. Ya. 60 tahun lebih ya anak-anak ya. Kalau kalian bisa baca berita ya pernah ada selebrasi perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia. Nggak terasa ya, tapi itu pas, kalau Ibu nggak salah ya, pas terjadinya corona. Jadi hanya lewat melalui virtual saja, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu menginginkan kalian, silakan kalian membuat kesimpulan dari kegiatan diskusi kita, materi kegiatan diskusi kita. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya itu apa ya, bagus sih sebenarnya. Mengenai materinya? Dapat memahami hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Good, ya Leo. Dapat memahami hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Ya, ada lagi? Mengetahui faktor penyebab Belanda mundur dari Indonesia. Satu-satu. Berdamainya negara Jepang dengan Indonesia. Ya, bagus. Proses berdamainya Indonesia dengan Jepang, betul. Satu lagi? Kerjasama. Kerjasama. Faktor mundurnya Jepang, Belanda di Indonesia, Bu. Oh, yang materi diskusi kita. Materi diskusinya bagus, Pak. Bagus ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya? Tidak ada kekurangan. Kegiatan diskusi ini mengasihkan? Bagus semua. Bagus semuanya. Senang pakai breakout room? Senang, Bu. Ya. Kemudian ya baru nih kita masuk nih anak-anak nih kesimpulan seluruh materi kita pagi ini mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Hal apa, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Yang bisa kalian buat? Kesimpulan dari materi sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Kesimpulannya itu silakan. Dapat mengetahui cara Jepang mengambil simpati Indonesia. Ya, Leo betul, mengetahui cara Jepang mengambil simpati Indonesia ya. Betul, betul. Ya.
Ada lagi? Dengan melakukan kerjasama antar kedua negara untuk berdamai. Ya, betul. Perdamaian antara dua negara. Sejarah pendudukan Jepang, anak-anak. Tadi kalian udah tonton video tuh. Udah ada penjelasan di handout juga. Tadi lihat gambar juga. Ada apa aja tuh simpulannya? Ada dari mulainya perang terus berdamai. Dari perang, udah tadinya perang jadi berdamai. Ada lagi? Mengetahui sistem pemerintah militer dan sistem sipil pada masa penjajahan Jepang. Ih, pinter, Leo. Ya, bagus. Ya, Prinsesa juga bagus. Semuanya bagus. Ya, mengetahui pemerintahan sipil ya dan pemerintahan militer yang ada di Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Kemudian Dapat mengetahui sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. betul, pinter Aurelia. Ya, bagus. Ya, dapat mengetahui masuknya sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, jadi di sini kalian bisa mengetahui bagaimana sih hubungan Indonesia dengan Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, gitu kan ya. Kemudian bagaimana sih hubungan Indonesia dengan Jepang pada saat Jepang menduduki Indonesia, tindakan apa yang mereka lakukan di Indonesia. Salah satunya tadi temennya udah jawab, propaganda Jepang, mengambil simpati rakyat Indonesia, kemudian mereka membentuk pemerintah militer di Indonesia, lalu membentuk pemerintahan sipil juga, ya kan? Melalui propagandanya apa aja tadi? Ada apa? Damping, Bu. Ya, betul, damping. Apalagi? Apalagi ya? Apa? Leo? Kere. TKR, gerakan 3A, ya, betul. Atau kita sebut sebagai Pan-Asia, ingin menyatukan seluruh Asia. Propaganda kan begitu ya. Ya, itulah materi sejarah pendudukan Jepang. Kalau pemerintahan sipilnya, Jepang itu membentuk 3 pemerintahan ya. Ada angkatan darat dan angkatan. Tadi kalian tonton video angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan daratnya ada 2 di Sumatera, tepatnya di bagian Bukit Tinggi, pusatnya angkatan darat ke-25. Kalau yang angkatan darat ke-16, pusatnya di Jakarta, wilayah Jawa dan Madura. Yang terakhir angkatan laut, yaitu Armada Selatan 2, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, tepatnya di Makassar. Lalu dibagi lagi 2 pemerintahan khusus, yaitu Kochi yang disebut Yogyakarta dan Surakarta. Peninggalannya Jepang apa sih terhadap Peninggalan Jepang ke Indonesia itu lagu. ya lagu boleh. Adanya apa? Yang lebih tepatnya bagi pemerintahan yang masih kita rasakan anak-anak. RT RW, Bu. Iya, adanya RT dan RW. Ya, bagus sekali, keren hari ini. Bersemangat sekali semuanya, bagus. Kalau sudah, kalau ada kekurangan dari materi kita hari ini, seluruh pembelajaran kita hari ini, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada kekurangannya, Bu. Materinya Sempurna, bagus. Bu. Materinya bagus. Ada kekurangan, Bu. Sempurna dong. Ya, kalau begitu, silakan kalian mengerjakan post-testnya, anak-anak. Baik. Baik, Bu. Ibu tunggu kalian mengerjakan post-test. Waktunya mengerjakan post-test 1 menit ya. Iya, silakan dikerjakan post-testnya. Ini pretestnya sudah dijawab semua. Absensi juga sudah masuk semua. Terima kasih. Ya, post-test. 2 anak-anak. Wow, post-testnya luar biasa, bagus semua.
Ya, mantap. Jika sudah selesai, jangan lupa di-submit. Kemudian kameranya diaktifkan. Ya. Oke. Ya. Sip. Bagus semua nilainya. Ya. 100 semua, wow, keren. Ya. 3 lagi. Iya. Bagus-bagus ya. Keren-keren, mantap-mantap semuanya. Ya. Cakep nilainya. Ya. Berikutnya, Ibu akan memberikan penghargaan untuk kalian. Tadi sudah mengerjakan proses. Nah, ini ya apresiasinya semuanya hebat, semuanya keren. Ya, bagus semua. Ya, hebat nih. Ya, bagus-bagus. Ya, Ibu, kenapa Bu bisa bilang bagus-bagus nilainya? Nah, nih anak-anak. Ini Ibu Rara nggak bohong. Ibu Rara lakukan penilaian. Tuh, penasaran kan? Ibu guruku menilai nggak sih? Nah, tuh nilai kalian ya. Kalau 80 berarti nilainya B ya. Tuh, selama diskusi ya. Lihat sendiri ya. Aktif semua ya. Nah, kemudian produkku dinilai nggak sih, Bu? Produknya dinilai dong. Ya, ini kelompok apa nih? Kuat ya, dinilai kan? Nah, skornya berapa? Coba kelompok kuat. 100. Ini lihat dong. 93. Iya. Ya. Kemudian kelompok hebat. Ya. Nah, ini nilainya Nana. Ya. Sama. Sama ya. Bagus kan? Bagus semua, hebat semua ya. Senyum dong. Iya. Yeay. Ya. Kemudian ini yang kinerja presentasinya tuh. Ah. Nilainya juga bagus-bagus semua. Yeay. Terus semuanya ya. Nah, dari itu nanti akan memberikan kalian hadiah berupa ya ular tangga. Ya, hadiah ular tangga. Ini ular tangga sudah Ibu buat sebenarnya dari kelas, kalian masih kelas 7. Ya, tapi karena pandemi jadi nggak sempat dimainkan. Jadi ini buat hadiah untuk kalian semua. Senang? Senang, Bu. Senang? Ya, jadi itu nanti Ibu Rara udah print sebenarnya, kita tinggal main di kelas, tapi karena kita nggak tahu karena pandemi, jadinya ya sudah kita menikmati melalui online ya pembelajaran kita ya. Nah, hikmah apa yang kalian dapatkan dari Yaitu Memaafkan, Bu. mendapatkan rasa kerjasama. Memaafkan orang lain, Bu. Iya, betul ya. Tadi Angel Bird juga bilang memaafkan ya sama Leo ya. Ya, kita harus memaafkan orang lain ya, seperti Kitab Suci mengatakan apa Nana? Ampunilah Kesalahan kami seperti Ya. kami ampuni kesalahan orang lain. Iya ya. Tuhan mengatakan kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita Indonesia termasuk negara yang berlapang dada menerima permohonan maaf dari pihak Jepang. Jepang pun demikian mengakui kesalahannya. Kalau sama-sama egois tidak akan terjadi perdamaian. Ya, tidak terjadi kerjasama. Betul ya, bagus. Baiklah anak-anak, ular tangga sekelas info aja itu Ibu Rara buat spesial untuk kalian. Dikasih saya beri hadiah untuk kalian. Selamat
bermain ya. Kalau ludonya ya buat sendiri aja ya, karena nggak bisa dikirim oleh via online sama pin-pinnya ya. Nah, materi kita besok kira-kira apa ya? Tidak ada anak-anak ya. Iya, karena ini materi pengayaan, artinya materi kita sudah tuntas semua, nilai-nilai kalian sudah di atas rata-rata semua, sudah bagus. Ini adalah akhir dari semester 2, pertemuan kita di semester 2. Kiranya berarti gak ada PPL keempat dong? Gak ada lah PPL keempat, 3 doang. Ya kan? Ini materi pengayaan anak-anak ya. Ya, materi pengayaan. Jadi nanti kita bertemu lagi di semester 1 dengan Ibu Rara kembali. Ya, bertemu kembali dengan Ibu Rara di semester 1. Jadi silakan kalian berlibur. Semester 2 ini sudah selesai. Selamat berlibur, selamat bersenang-senang ya. Jaga kesehatan karena COVID lagi tinggi-tingginya, jangan keluar rumah. Ya, ingat selalu protokol kesehatan. Ya, oke. Kita akhiri dengan berdoa. Ibu Rara pimpin doa. Mari kita mengambil sikap doa. Tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam pembelajaran hari ini. Banyak pembelajaran hari ini bermanfaat untuk hidup kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada anak didik kami, kelas 8A, dan juga kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat pagi. Dadah. Bye. Bye. Bye-bye.